Baik, perkenalkan nama saya Reza Kurais dengan NIM 240211060008. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab 1 yaitu pendahuluan, di mana bagian pendahuluan ini terdapat dua poin penting, yaitu tujuan dan lingkungan yang kami gunakan untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap sistem komputer dan jaringan. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat itu menuntut keberadaan sistem komputer dan jaringan yang memiliki tingkat keandalan tinggi, di mana keandalan sistem komputer itu dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain tingkat penggunaan CPU, RAM, kondisi media penyimpanan, temperatur komponen utama, serta performa proses baca dan tulis data. Selain sistem komputer, jaringan komputer juga memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas pengguna, khususnya yang berkaitan dengan akses internet dan komunikasi data. Jadi kami harapkan melalui tugas 3 ini dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap sistem komputer dan jaringan yang digunakan pada lingkungan nyata, di mana lingkungan yang diamati dalam tugas kami ini adalah menggunakan laptop atau PC pribadi yang terhubung ke jaringan WiFi rumah atau kos. Jadi lingkungan ini dipilih karena merepresentasikan kondisi penggunaan sistem komputer sehari-hari yang umumnya dialami oleh mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Intan Nurini Kasu dengan NIM 240211600014. Di sini akan menjelaskan monitoring sistem komputer. Nah, di sini kita akan mengetahui kondisi kesehatan perangkat keras serta performa sistem secara real time. Nantinya parameter yang akan diamati itu penggunaan CPU, penggunaan RAM, kondisi kesehatan media penyimpanan, temperatur komponen utama, serta aktivitas disk. Nantinya, hasil monitoring ini akan menjadi dasar dalam menilai apakah sistem komputer ini layak atau andal untuk digunakan. Pertama, kita harus mengetahui spesifikasi komputer atau PC yang digunakan. Pertama itu prosesornya AMD Ryzen 7730U, RAM 16GB, dan storage-nya 512,1 GB, dan sistem operasi yang digunakan itu Microsoft Windows. Bisa dilihat dari spesifikasinya, ini tergolong tinggi untuk aktivitas sehari-hari. Pertama itu CPU usage. Ini akan melihat penggunaan CPU. Jika terlalu tinggi secara terus-menerus dapat menyebabkan sistem menjadi lambat dan meningkatkan suhu kerja prosesor, dan juga bisa berakhir ke overheat. CPU ini merupakan komponen utama yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan instruksi dalam sistem komputer. Monitoring ini menggunakan task manager. Itu ada tab performance. Dari hasil pengamatannya, CPU berada pada kisaran penggunaan CPU berada pada kisaran 7-15%. Bisa dilihat di screenshot. Hasil analisis tersebut bisa disimpulkan jika penggunaan CPU tersebut masih tergolong rendah hingga normal. Hal ini menandakan bahwa sistem komputer tidak mengalami bottleneck pada sisi pemrosesan dan dapat dikategorikan handal dan dari aspek kinerja CPU. Kedua yaitu RAM. RAM ini berfungsi sebagai media penyimpanan sementara untuk data dan aplikasi yang sedang berjalan. Nantinya penggunaan RAM yang tinggi dapat mengakibatkan sistem menjadi lambat, terutama ketika kapasitas RAM hampir habis. Hasil monitoring bisa dilihat dari jendela task manager ini yang menunjukkan bahwa penggunaannya ada di kisaran 8,8 sampai 8,9%. Ini tergolong sangat rendah dibandingkan dengan kapasitas RAM yang sebesar 16GB. Ini menunjukkan bahwa sistem memiliki kemampuan multitasking yang baik dan hasil sangat handal untuk pengguna intensif. Selanjutnya disk health. Di sini kita akan monitor kondisi kesehatan disk. Yang dilakukan ini menggunakan Crystal Disk Info yang memanfaatkan teknologi smart atau soft monitoring, analisis, dan reporting teknologi. Dari hasil pengujiannya itu health status atau status kesehatannya itu 100%, yaitu bagus, sangat bagus. Dan dari analisis ini tidak ditemukan indikasi kerusakan fisik maupun penurunan performa yang signifikan. Selanjutnya itu temperatur CPU atau GPU.
Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan overheating dan berdampak pada penurunan performa serta umur perangkat keras. Monitoring yang dilakukan di sini menggunakan aplikasi HW Monitor dengan hasil suhu CPU sebesar 48,6 Celcius. Di sini bisa dilihat. Nah, dari hasil analisisnya, suhu tersebut masih berada dalam batas aman untuk penggunaan normal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendingin bekerja dengan baik dan mampu menjaga stabilitas suhu prosesor. Terakhir itu di throughput. Parameter ini berpengaruh terhadap kecepatan sistem dalam mengakses file dan menjalankan aplikasi. Monitoring dilakukan melalui Task Manager dan menunjukkan read speed-nya 735 GB per second dan write speed-nya itu 253 MB per second. Ini dari analisis bisa disimpulkan kecepatan baca dan tulis disk masih memadai untuk mendukung kinerja aktivitas sistem operasi dan aplikasi yang digunakan untuk sehari-hari. Baik, Menir, saat ini kami akan lanjut ke penjelasan monitoring bab 3, yaitu monitoring jaringan. Nah, monitoring jaringan ini dilakukan untuk mengevaluasi kualitas koneksi internet yang kami gunakan. Dan parameter yang kami uji adalah berupa latensi, transfer data, kecepatan transfer data, serta kestabilan dari koneksi tersebut. Nah, pertama itu kami menguji kecepatan internet, dan untuk menguji kecepatan internet ini Menir, kami menggunakan website speedtest.net dan atau bisa juga menggunakan fast.com. Tapi di sini kami menggunakan speedtest.net. Dan seperti bisa melihat, untuk download speednya ya di dalam gambar ini itu 68,15 MB per second ya Mbps, dan untuk upload speednya itu adalah 17,25 MB per second. Dan untuk pingnya itu yang kuning ini benar, yaitu adalah 7. Itu adalah pingnya, dan melalui hasil ini pengujian itu menunjukkan bahwa kecepatan internet ini tergolong cepat dan stabil. Ya, kecepatan ini sangat memadai untuk mendukung aktivitas daring seperti kuliah online, video conference, streaming, dan browsing. Jadi internet kami yang kami gunakan ini sudah cukup bisa membantu untuk dalam aktivitas kami di dunia maya. Dan lalu kami melakukan pengujian ping dan packet loss, di mana pengujian latensi dan packet loss ini dilakukan melalui command prompt dengan perintah yaitu ping google.com. Nah, ini kami melakukan pengujiannya ping google.com, dan benar bisa melihat di sini package yang di-send itu 4 dan yang kami receive juga 4. Jadi tidak ada paket yang loss, yang hilang, dan tidak ada paket yang hilang. Hal ini menandakan bahwa koneksi jaringan itu memiliki tingkat kestabilan yang baik. Itu sekian benar untuk monitoring jaringan. Nama saya Anggreni Rumi dengan NIM 2402 11060010. Dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai analisis masalah dan rekomendasi solusi. Jadi berdasarkan hasil monitoring sistem komputer dan jaringan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa potensi masalah yang dapat mempengaruhi keandalan sistem dalam jangka panjang. Yang pertama, untuk analisis masalah sistem komputer. Dalam masalah sistem komputer terdapat penggunaan RAM yang berpotensi meningkat apabila jumlah aplikasi yang dijalankan semakin banyak. Kemudian, ada suhu CPU yang dapat meningkat ketika sistem berada pada beban kerja tinggi dalam waktu lama. Yang ketiga, kapasitas media penyimpanan yang berpotensi penuh seiring bertambahnya data. Analisis yang kedua yaitu analisis masalah jaringan. Dalam analisis masalah jaringan terdapat kecepatan internet yang dapat menurun pada jam-jam sibuk. Kemudian latensi jaringan dapat mengalami fluktuasi. Yang terakhir, koneksi Wi-Fi berpotensi terganggu oleh interferensi sinyal. Dari analisis masalah tersebut, ada beberapa rekomendasi solusi.
Untuk solusi sistem komputer, yang pertama, menambah kapasitas RAM untuk meningkatkan kemampuan multitasking. Yang kedua, melakukan perawatan sistem pendingin secara berkala, seperti membersihkan kipas dan mengganti thermal paste. Untuk solusi jaringan, yang pertama menggunakan koneksi kabelan untuk meningkatkan kestabilan jaringan. Yang kedua, mengoptimalkan pengaturan router seperti pemilihan channel Wi-Fi atau penggantian perangkat router. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu bab 5 kesimpulan, di mana berdasarkan hasil monitoring dan analisis yang telah dilakukan. Di sini kita dapat simpulkan bahwa sistem komputer dan jaringan yang diamati berada dalam kondisi yang handal dan stabil untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Meskipun demikian, beberapa potensi masalah tetap perlu diperhatikan agar performa sistem dapat dipertahankan dalam jangka panjang, di mana kita menerapkan solusi yang direkomendasikan. Keandalan sistem komputer dan jaringan diharapkan dapat terus meningkat dan memberikan kinerja yang optimal. Sekian, terima kasih.